Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai perkembangan profesional guru. Selanjutnya, kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Nama saya Nur Asih Paramdania, NPM 1950606123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesionalisasi guru. Guru mempunyai peran yang sangat mendasar bagi mutu pendidikan di Indonesia, karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran di samping kurikulum dan sarana prasarana. Guru mempunyai tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama itu akan menjadi efektif apabila guru mempunyai tingkatan profesionalitas tertentu yang meliputi kompetensi yang harus dimiliki guru disertai dengan kode etik tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, kompetensi guru mempunyai hubungan yang positif. Semakin guru menguasai kompetensi minimal yang harus dimilikinya, maka mutu pendidikan di Indonesia juga akan meningkat. Akan tetapi, melihat kenyataannya yang ada saat ini, masih banyak ditemukan kasus yang mencerminkan masih rendahnya tingkat profesionalitas guru di Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah tenaga guru telah cakup memadai, namun mutu serta profesionalismenya belum sesuai dengan harapan. Guru tidak hanya sekedar profesi, guru tidak hanya mengajarkan materi dan memberikan penilaian. Profesional guru definisi sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran. Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan oleh 5 sikap, yakni yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara cita profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengajar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Yang kelima, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, langsung saja ke pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Linda Sriayuni, NPM 1950600152. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian. Secara optimal, layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu satu, perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang sangat cepat menurut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan sebagainya. 2. Persaingan global bagi lulusan pendidikan. Setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia,
Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dengan cepat memiliki kualitas dan meningkatkan untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. 3. Otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara terindustrialisasi akan semakin mendekatkan pendidikan secara kepada stakeholder pendidikan di daerah. Oleh karena itu, guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya. 4. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perancangan implementasi KTSP ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan secara formal untuk menjadi profesional, maka guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikasi pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional ini yang akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi saya. Model pengembangan guru. Yang pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan. Maka masih ada guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karenanya, program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Hal ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai. Misalnya berijazah S1 tetapi bukan kependidikan. Mereka dapat mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi. Yang ketiga, program servisi pendidikan. Dalam praktik pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesinya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru. Padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Ciri utama supervis adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik. Positif proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA
negeri atau swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Guru bertugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Dalam hal ini dituntut kerjasama yang optimal di antara para guru dengan MGMP. Diharapkan akan meningkatkan guru sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya. Yang kelima, simposium guru. Selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu simposium. Melalui forum simposium, guru ini diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk sharing pengalaman, juga berfungsi untuk kompetisi antara guru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang. Misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas, atau penulisan karya ilmiah. Baik, terima kasih. Saya sudah memaparkan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pengembangan guru juga. Yang ketujuh yaitu membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan, guru dapat mengembangkan profesionalitasnya. Selanjutnya dengan meningkatkan pengetahuan, seiring dengan bertambahnya pengalaman guru, diharapkan dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus dan alat atau media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedelapan yaitu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Partisipasi guru minimal pada kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah setiap tahun akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme dan melaksanakan tanggung jawabnya. Penyampaian makalah utama, kegiatan diskusi kelompok kecil, pameran ilmiah, pertemuan informal untuk bertukar pikiran atau ide-ide, dan sebagainya saling berintegrasi untuk memberikan kesempatan pada guru untuk tumbuh sebagai seorang profesional. 9 yaitu melakukan penelitian atau khususnya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan studi sistematik yang dilakukan oleh guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek pembelajaran secara terus-menerus. Juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya dan memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Yang ke-10 yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi organisasi atau komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme guru. Organisasi atau komunitas profesional biasanya akan melayani anggotanya dengan yaitu pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal yang dapat dipecahkan dan dapat dilakukan berkat kerjasama, seperti penelitian tindakan kelas, partisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi.
Baik, terima kasih kepada pemateri. Baik, kepada pemateri keempat, terima kasih telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan. Guru mempunyai peran yang sangat mendasar bagi mutu pendidikan di Indonesia, karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran di samping kurikulum dan sarana prasarana. Guru mempunyai tugas utama mengajar, mendidik, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Model pengembangan profesionalitas guru yang strategis adalah melalui pengembangan watak guru, yaitu watak guru yang paripurna dengan 4 tingkatan mutu watak guru, yaitu tingkatan 0, reaktif personality, tingkatan 1, emosional inteligensi, tingkatan 2, moral inteligensi, tingkatan 3, spiritual inteligensi. Profesionalitas dapat dikembangkan juga dengan mendinamiskan 3 pilar utama karakter, yaitu keunggulan, kemauan kuat, dan etika. Pengembangan sikap profesional guru dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.